Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Balik lagi sama saya di YouTube Fuel Terminal Samarinda, Mbak Febri. Oke, ini masih dalam rangkaian bulan ketiga dan kali ini kita akan membahas terkait persoalan kesehatan di ruang kerja gitu ya. Sebelum saya lanjut, minta tolong kepada tamu saya, Mbak yang cantik ini pertama kalinya tamu wanita. Perkenalkan diri. Silahkan Mbak. Halo semuanya, perkenalkan saya Dini. Di sini saya sebagai salah satu tim medis di lingkungan kerja Fuel Terminal Samarinda. Oke, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Baik, alhamdulillah. Sudah makan belum Mbak? Oh sudah. Makan apa Mbak tadi Mbak? Hari ini kami tadi makan nasi Padang. Nasi Padang, aduh. Kirain tadi bakal nyebutin makanan Kalimantan, ternyata dia makan nasi Padang. Oke Mbak, eh terkait dengan medis, sebenarnya fungsi medis di FT Samarinda itu bertugas apa saja sih Mbak? Jadi fungsinya medis di lingkungan kerja, terutama di Fuel Terminal Samarinda, itu adalah untuk menjaga kesehatan pekerja. Itu yang paling pertama. Kedua adalah mengobati rekan-rekan kerja yang sakit. Oke. Dan ketiga mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Oh, oke. Berarti secara teknis Mbak, apa sih yang dilakukan sama tim medis misalkan kalau di tempat kerja gitu, ada nggak Mbak? Maksudnya misalkan saya masuk pagi harus ngapain gitu, harus apalagi pas kemarin zaman Covid gitu, bisa diceritain Mbak? Jadi sekarang itu kami ada program namanya Fit to Work. Oh, Jadi Fit to Work. wajib banget untuk pemeriksaan daily check up di Oke. medis kami, satu yang di bawah ketika baru masuk kerja. Itu pemeriksaannya seperti tekanan darah, terus pernapasan, suhu, nadi. Kalau oke baru boleh mulai bekerja. Itu adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kesehatan teman-teman pekerja. Oh, berarti pekerja di FT Samarinda ini dipastikan fit to work gitu Mbak ya, karena setiap pagi itu tes kesehatan dulu gitu ya? Benar. Oke. Mbak, ada berapa sih personil medical di FT Samarinda? Jadi kita itu ada 3 orang ya. Jadi terdiri dari yang paling pertama kami ada dokter. Oke. Dokter Elizabeth. Terus ada 2 paramedis. Satu saya sebagai perawat sekaligus administrator kliniknya. Dan yang satu lagi perawat cowok itu Mas Erik untuk sebagai medis fit to work-nya. Oh, berarti Mas Erik itu yang tugasnya hari-hari ngecekin kita. Bener. Oh, yang oke. memastikan kalian boleh bekerja dulu. Oke Mbak, kemarin kita habis melaksanakan kegiatan donor darah. Ini masih dalam salah satu serangkaian kegiatan dari bulan ketiga. Nah, saya mau tanya apakah memang kita di FT Samarinda ini sering melaksanakan donor darah atau jarang atau berapa kali sih dalam setahun? Jadi kita itu donor darah kegiatannya setahun ada 3 kali. Yang puncaknya akan dilaksanakan saat HUT Pertamina itu di bulan Desember. Jadi setahun 3 kali kegiatan donor darah, puncaknya saat HUT Pertamina nanti bulan Desember. Oke, kemudian kegiatan donor darah itu sendiri, itu apakah hanya teman-teman di kantor dalam artian internal saja yang boleh ikut ataukah masyarakat sekitar atau mungkin penontonnya lagi nontonnya boleh ikut donor darah di FT Samarinda? Kalau untuk peserta itu kan diutamakan memang sebenarnya pekerja lingkungan sini. Oke. Tapi ada awak mobil tangki juga boleh ikut, rekan-rekannya, dan juga beberapa kali event donor darah ini dari tim CSR membawa warga. Jadi boleh saja. Oke. Yang penting ya. Oke. Kalau terlalu riuh juga agak susah ya kita ya, karena kita bukan lembaga yang khusus untuk donor darah ya. Benar. Kemudian terkait lembaga khusus tadi, apakah Medical FT Samarinda dalam melaksanakan kegiatan donor darah tadi ada bekerja sama dengan pihak lain? Kami untuk lembaga itu kerjasamanya langsung sama pihak PMI Samarinda. Jadi ketika kita akan adakan donor, kita akan hubungi tim PMI-nya langsung. Nanti baru dijadwalkan. Kemudian hasil tersebut langsung di-collecting di PMI Mbak ya? Iya, langsung di-collecting. Jadi nanti kelihatan darah yang diterima, darah yang tidak jadi, atau yang hasilnya kemungkinan ada gangguan kesehatan, nanti langsung diinfokan sama mereka. Oke.
Ini saya mau pertanyaan out of the box. Di FT Samarinda ini, kan udah beberapa kali sering donor darah. Golongan darah yang paling banyak karyawan kita ini apa, Mbak? Sebenarnya kalau dilihat dari beberapa kali ada donor darah ya, Yes, yes. kalau dari rekapan hasil PMI itu sebenarnya paling banyak itu AB dan B. Di sini justru. Iya, justru kadang AB dan B itu lebih banyak pendonornya di sini. Oh, biasa O yang banyak, Mbak. Ya, kalau di sini nggak tahu juga ya kenapa. Jadi AB dan B itu pasti lebih banyak. Di kantor kita ini. Iya, Nah, di tuh. sini. Saya tuh kadang-kadang sering ngeliat kalau lagi scroll Facebook atau yang di Low Busam battery. gitu Samarinda banyak Please yang cari charge. darah B sama AB justru. Ya. Mungkin kita siapa tahu ada yang butuh, mungkin bisalah gitu hubungin Ya. Mbak Dini ya. Komentar di bawah gitu. Kemudian apa sih fungsi donor darah sendiri, Mbak Dini? Jadi fungsi donor darah kalau buat kesehatan yang paling pertama itu adalah dia dapat membantu untuk mendeteksi penyakit kronis seperti kayak HIV, sifilis, hepatitis, bahkan malaria. Dari donor darah itu bisa terdeteksi. Oke. Terus dia juga membantu untuk mengurangi kekentalan darah dalam tubuh karena sering donor. Oke. Jadi mengurangi atau mencegah penyakit jantung koroner karena kan tadi penyebabnya adalah kekentalan darah. Oh gitu. Oke. Terus dia juga untuk yang diet sebenarnya ketika kita donor darah itu sama dengan kita kehilangan 650 kalori dalam tubuh. Satu porsi itu, Mbak. Terus dia juga membantu untuk meregenerasi sel darah merah. Jadi ketika kita donor, sel darah merah kita lepas, tubuh kita akan kayak diperintah untuk membuat sel darah merah baru. Oh. Jadi lebih segar. Oke. Itu sih. Banyak juga ini ya. Banyak sebenarnya manfaatnya. Oke, teman-teman jangan lupa donor darah rutin yang bisa donor darah. Low Donor battery. darah. Please Kemudian charge. kenapa sih, Mbak, orang yang bertato ini nggak tahu hoax atau fakta gitu ya? Orang yang bertato tuh nggak boleh donor darah katanya. Sebenarnya kalau orang bertato itu bukan tidak boleh donor, tapi ketika dia baru buat tato. Jadi gitu? kalau tatonya itu baru dia buat atau kurang dari 3 bulan itu tidak boleh karena ditakutkan jarum yang dia pakai terdeteksi tadi penyakit yang awal, entah hepatitis, nanti beresiko menularkan kepada si calon pendonor. Jadi kalau mau donor untuk yang bertato, yang paling pertama harus di atas 3 bulan tatonya. Kenapa harus di atas 3 bulan? Karena 1 sampai 3 bulan itu ketika dia mau donor ditakutkan saat dilakukan pemeriksaan itu terjadi negatif palsu dari penyakit. Oh, baru tahu saya nih, Mbak. Ternyata selama ini saya termakan hoax gitu ya. Berarti sebenarnya boleh saja, cuman ada ketentuan-ketentuan tadi ya. Ketentuan tertentu. Ya. Oh gitu. Oke, teman-teman tuh yang bertato, donor tuh yang udah lebih dari setahun lah sudah aman banget lah gitu ya. Oke, berapa lama sih, Mbak, frekuensi donor darah yang tepat bagi seseorang gitu yang memang yang memang melaksanakan donor darah? Jadi kalau untuk frekuensi donor darah itu kita ikut Permenaker nomor 91 tahun 2015 itu dia boleh 2 bulan jarak donor darahnya. Tapi untuk pria, kalau untuk wanita disarankan 16 minggu jaraknya karena wanita memproduksi zat besi itu lebih sedikit daripada pria. Oh, makanya gitu. Kalau pria boleh 2 bulan, maaf. Kalau untuk wanita disarankan 16 minggu selisihnya gitu. Oh, dekat juga waktunya, bulan ini 2 bulan habis donor boleh. Pantasan di ini kalau nggak salah di PMI itu ada kartu membership-nya gitu ya. Benar, kadang dapat WA kalau udah jadwalnya untuk donor darah bagi yang sering donor. Diingetin gitu ya? Ya, diingetin. Ayo donor darah, sudah waktunya donor darah. Lumayan tuh bagi yang jomblo-jomblo tuh ada yang nge-WA-in. Oke. Mbak, selain donor darah nih, Medical FT Samarinda juga rutin melaksanakan tes narkoba setahu saya. Tujuannya tuh apa, Mbak? Tujuannya pasti tidak lain kan yang paling pertama adalah untuk mencegah dan menekan terjadinya pemakaian narkoba di lingkungan kerja. Karena kalau membuat narkoba itu adalah salah satu dari rentetannya menjadi penyakit akibat kerja atau memberantas adanya narkoba di lingkungan kerja. Pokoknya say no narkoba di lingkungan kerja gitu, Mbak ya. No narkoba. Oke,
Mbak Dini, mungkin Mbak Dini bisa kasih tahu kalau misalkan ada program-program lain, Mbak, di Medical FT Samarinda, ada program-program medis lain? Kita ada selain tadi Fit to Work, terus Oke. kita juga ada medical check up, Oke. yang itu dilakukan rutin setahun sekali oleh pekerja dan pasangannya. Oke. Terus kita juga ada donor darah setahun 3 kali. Terus kita juga kemarin di bulan ketiga ada first aid. First aid ya. Terus nanti biasanya sih dulu ketika sebelum COVID kita ada seminar kesehatan atau penyuluhan, itu nanti diisi sama dokter spesialis dari luar. Oke, banyak program-program medikalnya ya, Mbak, ya di FT Samarinda. Dan ada Sebuse kan akhir-akhir ini. Oh iya benar, ada untuk Sebuse. membantu kesegaran dan kebugaran. Apa tuh rekan-rekan Sebuse, kerja. Mbak? Panjangan dari apa tuh? Sehat, bugar, senang. Oke, sehat, bugar, senang gitu. Oke, mantap. Terakhir, Mbak, tips dan trik agar bugar saat bekerja. Bugar saat bekerja, yang paling pertama itu pasti adalah istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup. Kedua, jangan lupa ketika bangun pagi stretching. Oke. Ketika sudah stretching, jangan lupa sarapan sebelum bekerja. Kemudian jangan juga lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan. Jadi minum air putih jangan sampai kurang. Minimal 18 hari. Terus makan makanan yang bergizi itu pasti, dan olahraga. Oke. Karena olahraga itu selain menyehatkan badan, fisik, tapi juga mental ikut sehat. Oke, benar sekali. Oke, makasih Mbak Dini informasinya, dan terakhir dari saya jangan lupa bahagia. Oke, makasih Mbak Dini ya informasinya. Cukup sekian podcast kita hari ini teman-teman. Makasih banyak udah mau pantengin. Jangan lupa subscribe, share, like videonya, apalagi satunya, dan juga komen. Benar, jangan lupa kita setiap minggunya ada 5 komentator terfavorit ya, kita akan umumkan. Thank you banyak, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.